Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Rai Mantra sebagai Wali Kota Denpasar mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni menggunakan portal Rumah Belajar untuk menunjang pembelajaran di Kota Denpasar. Saya juga berharap semoga Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2020 jatuh pada sahabat Rumah Belajar Kota Denpasar, sehingga Denpasar bisa lebih produktif lagi dalam memajukan aspek pendidikan, baik di Kota Denpasar maupun secara umum di Provinsi Bali. Selain itu, saya berharap sahabat Rumah Belajar perwakilan Kota Denpasar bisa berbagi dan menerapkan ilmu dan pengalamannya yang dimiliki, bisa bersumbangsi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia, belajar dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Di saat kau merasa akan semua pelajaran hanya dengan Ini mudah kan dari macamnya.
sekolah. Ingin segalanya berubah, merdeka belajar terarah. Yakinlah kamu bisa. Yakinlah Indonesia bisa. Ada rumah belajar, portal pilihanku, bikin kita pintar. Tidak hanya dari buku, jangan pernah kau lupa. Merdeka belajarnya, portalnya majulah Indonesia. Hari ini saya akan menuju Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Seperti apa keseruannya? Langsung ke TKP. Let's go. Di saat kau merasa bosan akan semua pelajaran, hanya dengan buku pegangan dan tanpa ada tantangan. Kadang kau merasa lelah hanya belajar di sekolah. Ingin segalanya berubah, merdeka belajar terarah. Yakinlah kamu bisa. Yakinlah Indonesia bisa. Ada rumah belajar, portal pilihanku, bikin kita pintar. Tidak hanya
datang atas kehadiran Bapak Dewa Madiyuda Andika bisa hadir di tengah-tengah kami di sekolah SMP Negeri 1 Satap, 1 Kebutamahan di Kelandis. Bahwasannya kami sangat mendukung dengan adanya rumah belajar dari Pusdatin Kemendikbud ini. Semoga tidak hanya di tahun 2020 ini rumah belajar ini berkembang. Kami sangat berharap bahwa rumah belajar ini terus maju, didukung oleh segala lini. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, dan maju Indonesia. Hai sahabat, hari ini kita akan melakukan kegiatan berbagi di SD Negeri 18 Pemecutan. Seperti apa keseruannya? Mari. bintangnya mungkin bisa dikosongkan. Coba dari atas, email. Kita itu sudah memudahkan kita, hanya saja belum tersosialisasi sampai pelosok. Hadiah menarik dari kami bagi yang mendapatkan hasil yang Rumah Belajar Merdeka Belajar.
Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang lainnya sudah yang sampaikan di kolom chat ya. Jadi untuk tanggal kegiatan silahkan bisa disesuaikan dengan tanggal hari ini Bapak Ibu. Oke, tanggal 21 Oktober. Tinggal diklik link absensi ini lalu dimasukkan identitas Bapak Ibu dan juga tanda tangannya nanti. Oke. Ini sudah tiang share lagi. Kalau yang sudah ngabsen, cukup sekali mantan dan lebih ya. Kalau sudah mengisi, berarti sudah masuk absensi. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa mulai saja. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kubu Tambahan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kubu Tambahan, Bapak Nyoman Budi Astana. Terima kasih telah menghadiri kegiatan kali ini. Di mana kegiatan kali ini adalah kegiatan berbagi dari saya sebagai sahabat rumah belajar yang akan
berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk agenda pertama akan dibuka oleh Bapak Nyoman Budi Astana selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kubu Tambahan. Untuk waktunya kami persilahkan Pak Nyoman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan kepada Pak Dewo ya, Pak Dewo Made Yuda Andika. Sebelumnya mohon maaf ini memang tulisan terkesan mendadak gitu. Jadi walaupun sebelumnya sudah memberitahukan, menginformasikan, namun undangannya baru tadi diterima, sehingga Tiang juga mengumumkan kepada teman-teman juga kelabakan juga. Terlebih lagi di saat ini pembelajaran online, jadi guru-guru masih sedang mengisi kegiatan untuk pembelajaran daringnya sampai jam 12.30. Kemudian ada juga guru yang sedang mengikuti PPG 4 orang, jadi nggak bisa mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan Zoom seperti ini. Jadi mohon dimaklumi, jadi mungkin sambil jalan ada lagi teman-teman yang masuk atau gabung, jadi mohon di-submit. Dan juga di minggu ini, yang menuntut guru-guru untuk menyetorkan daftar nilai, baik nilai penilaian harian dan juga penilaian tengah semester. Yang batas waktunya sebenarnya sudah kemarin, harusnya sudah semua ngupload daftar nilai di Google Form, di Google Drive yang sudah saya sediakan, namun baru 50% yang mengupload nilainya, daftar nilainya. Jadi saya ingatkan lagi guru-guru kemarin dan mungkin pada hari ini juga sedang sibuk-sibuknya menggarap atau mengelola nilai yang akan disetorkan. Jadi seperti itu kondisi kita di sini, mohon dimaklumi Pak Dewo. Dan untuk kegiatan sosialisasi rumah belajar ini, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewo memberikan kesempatan kepada teman-teman saya di sini, guru-guru di SMP Negeri 1 Kubu Tambahan, untuk ikut menyaksikan, mendengarkan paparan dari Pak Dewo yang sudah masuk ke 10 besar, nggih. 10 besar sampai 30 besar, nggih. 30 besar untuk di Provinsi Bali, Pak. Nggih. Jadi melalui media ini sangat bagus untuk melakukan atau kita berbagi ilmu. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini sangat penting, saya rasa guru-guru meningkatkan kompetensinya di bidang pembelajaran daring, dan salah satunya untuk mengenal lebih jauh tentang rumah belajar, portal-portal apa saja yang ada di rumah belajar. Namun demikian, Tiang yakin guru-guru Tiang walaupun otodidak, jadi mencari ilmu sendiri, baik itu dengan browsing melalui Google Chrome, atau sudah buka-buka YouTube, dan mungkin saja ada yang sudah mengenal, bahkan sudah sering dia menyaksikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi untuk lebih terincinya, sistematisnya apa yang ada di rumah belajar ini, jadi silakan Pak Dewo nanti menyampaikan. Kemudian untuk kegiatan ini pada hari ini, karena saya diberikan kesempatan untuk membuka,
pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, secara resmi kegiatan sosialisasi rumah belajar melalui Zoom meeting saya buka. Jadi demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu yang kembalikan kepada Pak Dewa. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Budi Astana sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kubu Tambahan yang telah membuka kegiatan kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman guru yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan berbagi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa saya akan berbagi Bapak Ibu. Jadi bukan saya paling tahu atau bukan saya menggurui, tapi saya berbagi sesuai dengan pengalaman yang telah saya miliki seperti itu. Mungkin sebagai beberapa Bapak Ibu juga sudah sering mengaksesnya dan mengetahui informasinya. Jadi nanti kita bisa sharing mengenai itu, ya Bapak Ibu. Izinkan saya memberikan sedikit polling dulu. Sudah muncul pollingnya, ya, Bapak Ibu. Yang sudah share tentang polling itu bisa Bapak Ibu isi pollingnya. Untuk yang nomor 1, di sana ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pilih jawabannya. Untuk yang nomor 2, di sana boleh dipilih boleh dipilih lebih dari 1 Bapak Ibu. Kalau yang ketiga silakan dipilih salah 1 saja seperti itu. Sudah muncul nggih? Pollingnya nggih. Di layar Bapak Ibu nggih. Nggih, sudah muncul, Pak. Oh nggih. Nggih, silakan boleh diisi nggih. Sudah masuk 2 orang pollingnya. Oke, sudah 6 orang yang polling. Ya, kita tunggu dulu lagi 2 orang. Ya, lagi 1 orang. Mungkin kita tunggu lagi 1 menit nih, Bapak Ibu. Kurang lagi 1 ya, Kari menunggu dulu. Nyantos teman ya, Bapak Ibu ya.
Oke, mungkin lagi 15 detik mungkin waktunya. Kita tutup pollingnya. Oke, sudah 100%. Baik, dari hasil polling yang tadi saya sampaikan di sini, sebagian besar sudah sering dan sudah pernah mendengar tentang rumah belajar. Ada juga yang belum. Sedangkan untuk fitur-fitur yang dimanfaatkan, sebagian besar Bapak Ibu memanfaatkan bank soal. Bank soal, kemudian sumber belajar, kelas maya, lab maya, BSE, karya bahasa dan sastra, EduGame, sedangkan PKB belum. Oke, sudah sepertinya Bapak Ibu sudah familiar dengan rumah belajar nih. Kalau yang ketiga niki tentang kuota dari Kemdikbud. Sebagian besar sudah mendapatkan, ada juga yang belum. Oke, nanti kalau yang belum nanti mungkin bisa ditunggu yang tahap kedua niki, karena saat ini sedang proses juga, kemungkinan besok mulai disalurkan untuk yang tahap kedua. Oke, jadi sebelum saya mulai, mungkin perkenalkan, nama saya Dewo Madayuda Andika, yang guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi sudah baru mengajar 10 tahun, Rike. Jadi walaupun Tiang ngajar di Denpasar, bekerja di Denpasar, tapi KTP Tiang masih Beleleng seperti itu. Sehingga Tiang masih sering juga berurusan dengan hal-hal administratif di Beleleng seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saat ini saya salah satu dari 30 besar di Provinsi Bali yang lolos sebagai sahabat rumah belajar, di mana nantinya kami akan terpilih, salah satu dari kami akan terpilih menjadi duta rumah belajar Provinsi Bali seperti itu. Baik, mungkin untuk saya izin share screen dulu. Oke, nah mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membuka tentang portal rumah belajar. Ya, Bapak Ibu bisa akses di alamat ini, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah alamat dari portal rumah belajar. Dan ini adalah tampilan depannya Bapak Ibu. Jadi tampilan depannya berwarna-warni. Jadi agar kita tertarik untuk membukanya. Di bagian depan di sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa fitur dari portal rumah belajar. Kita coba lihat fitur utamanya. Nah, di fitur utama ini ada namanya kelas maya. Tadi sudah ada Bapak Ibu yang menggunakan fitur kelas maya ini. Di mana kelas maya ini adalah suatu fitur LMS Bapak Ibu. Jadi LMS itu kalau misalkan saat ini Bapak Ibu menggunakan Google Classroom atau yang lainnya, nah ini mirip dengan itu Bapak Ibu. Jadi Learning Management System yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran virtual antara kita dengan peserta didik. Jadi seperti kelas maya. Kalau nama barunya kelas digital kalau tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu akses melalui webnya belajar.kemdikbud.go.id, nanti ini namanya kelas maya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu download aplikasinya, itu sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Jadi Bapak Ibu bisa cari rumah belajar seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa download aplikasinya dan bisa mengakses melalui aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, di kelas maya ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan berbagai macam hal, mulai dari materi, lalu Bapak Ibu membuat suatu pengumuman, dan juga Bapak Ibu memberikan suatu evaluasi. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran daring. Nah, jadi untuk kelas maya ini tidak hanya pembelajaran daring saja, untuk pembelajaran luring juga bisa, tapi yang berkolaborasi luring dan daring seperti itu. Oke. Sedangkan fitur yang kedua itu adalah sumber belajar. Tadi juga sudah banyak yang mengakses sumber belajar ini. Nah, di sumber belajar ini, Bapak Ibu bisa menggunakan materi ajar dalam pembelajaran bersama anak-anak.
Nah, kalau kita buka misalkan, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini sudah dikategorikan berdasarkan kontennya, terbaru dan terpopuler. Kemudian juga dikategorikan berdasarkan jenjangnya Bapak Ibu. Jadi dari tingkat paket B sampai SMK. Di sini Bapak Ibu bisa akses. Kalau SMP berarti tinggal Bapak Ibu pilih SMP-nya saja. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih kelas apa. Kelas berapa, sorry. Seperti itu. Dan mata pelajaran apa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa akses, ada berupa video, ada berupa audio, maupun media pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan video-video dari sumber lain, yang paling umum mungkin pakai YouTube. Nah, di sini kelebihan dari fitur sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, jika Bapak Ibu atau anak-anak mengakses fitur ini, maka yang digunakan itu adalah kuota belajar Bapak Ibu. Oke, jadi tadi sudah dari hasil polling, sebagian besar sudah mendapatkan bantuan kuota dari Kemdikbud. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan juga dalam mengakses sumber belajar ini. Jadi yang dipakai bukan kuota utamanya, tapi kuota belajar. Sedangkan kalau Bapak Ibu membuka YouTube, atau ketika Bapak Ibu sampaikan video YouTube dan anak-anak mengakses itu, maka yang digunakan adalah kuota utamanya Bapak Ibu. Sehingga kuota anak-anak akan cepat habis. Sedangkan di sini kita gunakannya kuota belajar dari pemerintah. Seperti itu. Nah, untuk video mungkin sudah sering Bapak Ibu lihat, ataupun juga sudah sering Bapak Ibu gunakan, atau bahkan Bapak Ibu juga sering membuat video pembelajaran. Nah, sekarang mungkin saya fokusnya ke media pembelajaran interaktif. Nah, bedanya apa? Ketika anak-anak belajar menggunakan video pembelajaran, maka mereka akan senang. Karena mereka menonton video, bukan membaca buku. Jadi kalau baca buku mungkin mereka bosan, nah menonton video juga mereka akan lebih senang seperti itu. Namun kalau video itu biasanya interaksinya itu satu arah, jadi anak-anak nonton seperti itu. Atau kadang mungkin di video itu ada disampaikan, silahkan kalian coba latihannya lalu komen di bawah. Nah, seperti itu misalkan biasanya untuk interaksinya. Sedangkan untuk web atau media pembelajaran interaktif, nah di sini sedikit berbeda Bapak Ibu. Nah, misalkan kita lihat ini. Ya, kita pilih. Nah, misalkan ini. Nah, ini adalah salah satu konten media pembelajaran interaktif. Jadi, kemarin ketika kami sebelum lolos sebagai sahabat Rumah Belajar, kami juga membuat media pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Cara membuatnya gampang kok. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan PowerPoint, maka itu akan mirip dengan PowerPoint. Seperti itu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ya, jadi tampilan awalnya di sini seperti tampilan game Bapak Ibu. Mari kita belajar tentang benda-benda luar angkasa dan rahasianya. Ya, seperti itu. Jadi tampilan awalnya seperti game. Jadi anak-anak akan lebih tertarik untuk belajar. Nah, misalkan di sini juga anak-anak bisa pilih mau belajar ataupun mau bermain. Jadi mereka tidak harus mengikuti alurnya secara urunut dari awal sampai akhir seperti itu. Sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, maka anak-anak bisa belajar berdasarkan cara belajar mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kita coba ini belajar. Nah, maka nanti materinya seperti ini. Nah, bisa diklik maju atau bisa diklik mundur lagi sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya, seperti ini. Nah, di sini bedanya dengan video, anak-anak bisa mengontrol apa yang ingin mereka pelajari atau mereka mainkan seperti itu. Kalau tadi video mereka hanya menonton saja, kalau sekarang anak-anak bergerak aktif. Nah, di sini mungkin akan menambah konsentrasi dari anak-anak. Karena kalau mereka nonton terlalu lama, nonton video itu biasanya konsentrasi mereka akan berkurang. Sehingga mereka akan bosan untuk belajar. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan bisa menambah motivasi belajar anak-anak. Tuh. Nah, bagaimana kalau mereka ingin bermain? Di
sini kita coba bermain, nanti akan ada soal-soal. Misalkan, ya, kita masukkan nama SMPN 1. Ya, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Bisa dengan bintang. Nah, misalkan ini kita jawab. Nah, masih salah. Nanti tampilannya seperti ini. Kita coba. Kesempatannya masih ada 2 kali. Jadi mereka seperti main game dengan biasanya nyawanya lagi 3 gitu. Sekarang lagi 2. Nah, itu. Ya, berhasil dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu tampilan dari media pembelajaran interaktif yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, seperti itu. Mari kita belajar. Ya. Nah, selain Bapak Ibu memanfaatkan media pembelajaran yang ada, di sini Bapak Ibu juga bisa menjadi kontributor Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan mungkin ada beberapa materi yang tidak tersedia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat suatu video atau media pembelajaran interaktif yang nantinya dimasukkan ke dalam fitur sumber belajar ini. Nanti di sini ada pilihan tambah konten. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sini. Nanti akan dikaji oleh tim dari Pusdatin, Kemdikbud. Kalau sudah disetujui maka akan muncul dan bisa digunakan oleh guru di seluruh Indonesia. Betapa bangganya kita jika produk kita digunakan oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Dan itu juga sebagai salah satu publikasi ilmiah Bapak Ibu yang bisa kita gunakan ketika kita mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, itu adalah sumber belajar. Kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu bank soal. Ya, tadi juga Bapak Ibu sudah menyatakan bisa mengakses bank soal di sini. Nah, di bank soal ini ada banyak kumpulan soal-soal Bapak Ibu. Bisa kita gunakan sebagai latihan soal, bisa juga kita gunakan untuk evaluasi anak-anak. Sudah dikategorikan berdasarkan jenjangnya di sini, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Jadi misalkan kita gunakan ini, kita pilih salah satu misalkan IPA. Nah, di sini ada soal-soal yang dibuat oleh guru-guru di Indonesia. Seperti itu yang terdaftar di rumah belajar. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal, ya bisa juga dengan cara mendaftar dulu ke fitur ini ya. Nah, misalkan ini contoh saja. Jadi nanti tampilan soalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Seperti tes ketika tes CPNS mungkin ini seperti ini tampilannya, atau anak-anak ketika ujian nasional seperti itu. Jadi bisa dipilih jawabannya apa, terus pilih soal nomor berapa. Nah itu adalah tentang bank soal. Nah kemudian fitur utama yang terakhir itu adalah Lab Maya Bapak Ibu. Nah Lab Maya ini sangat penting kita gunakan di masa pandemi sekarang ini. Kenapa? Karena anak-anak tidak diperbolehkan untuk ke sekolah Bapak Ibu. Jadi salah satu caranya agar mereka bisa melakukan praktikum, maka bisa dimanfaatkan laboratorium Maya ini. Nah di sini. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini berbagai macam lab Maya yang bisa digunakan ya, dan kembali lagi mungkin masih terbatas juga. Setidaknya kita bisa manfaatkan yang ada dulu. Nanti kami akan menambahkan lagi tentang konten-konten lab Mayanya agar bisa dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Nah, itu adalah fitur-fitur utama dari portal Rumah Belajar. Nah, sekarang kita masuk ke fitur pendukung. Tadi Bapak Ibu sudah banyak juga yang pernah mengakses peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, edugame. Nah, di sini untuk peta budaya di sini akan ada berbagai ragam budaya yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti itu, misalkan Bali. Nah, di sini bisa kita lihat berbagai macam budaya yang ada di Bali seperti itu. Atau kita mau cari yang daerah lain, Jawa Barat. Nah, di sini bisa kita gunakan seperti itu. Dan ini aksesnya gratis Bapak Ibu. Bisa menggunakan kuota belajar yang ada di paket bantuan kuota yang diberikan kepada kita seperti itu. Ini tentang peta budaya. Kemudian BSE ya seperti namanya buku sekolah elektronik. Jadi mungkin ini sudah sebagian besar mengakses ya.
karena buku dalam bentuk elektronik, e-book seperti itu. Bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu wahana jelajah angkasa. Nah, wahana jelajah angkasa ini bisa digunakan ketika kita mempelajari tentang angkasa luar. Nah, misalkan ingin mengetahui letak planet atau posisi planet apa, atau letak rasi bintang apa. Di sini bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi bisa kita pilih solar system seperti itu. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan benda-benda langit, misalkan untuk astronomi seperti itu. Jadi kita tidak ajak anak-anak keluar angkasa, nanti mereka nggak bisa bernafas di sana. Jadi kita bawa angkasanya yang ke tempat kita seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, untuk karya bahasa dan sastra, nah di sini mungkin Bapak Ibu yang paling sering mengakses ini adalah Bapak Ibu yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini ada puisi, ada juga guguritan dan sebagainya. Di sini bisa Bapak Ibu akses di fitur bahasa dan sastra. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini kalau tadi saya lihat belum ada Bapak Ibu yang polling mengenai PKB ini. Nah, sebenarnya PKB ini sangat penting Bapak untuk kita sebagai guru Bapak Ibu, karena di PKB inilah kita akan bisa mengikuti berbagai macam pelatihan Bapak Ibu. Nah, seperti ini misalkan. Inilah tampilan awal dari PKB, itu alamatnya adalah simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, yang bisa Bapak Ibu akses juga langsung dari portal utama Rumah Belajar tadi, tinggal dipilih PKB. Nah, di sini ada banyak pelatihan Bapak Ibu, dan pelatihan di sini berstandar atau berskala nasional Bapak Ibu. Nah, salah satunya kegiatannya itulah yang saya ikuti saat ini, yaitu kegiatan pembatik Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembatik itu bukan membuat baju batik, tapi pembelajaran berbasis TIK. Seperti yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa Bapak Ibu guru sudah sering bergelut dengan dunia TIK, dengan otodidak, ataupun juga dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, Bapak Ibu bisa ikut pelatihan, salah satunya adalah pelatihan pembatik ini. Di mana pembatik level 1 itu dimulai dengan kegiatan literasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membaca modul, lalu mengikuti ujian. Kalau lulus, Bapak Ibu sudah mendapatkan satu sertifikat bertaraf nasional dengan angka kredit 1, yaitu 32 JP Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian level 2-nya kegiatan implementasi juga sama. Jadi Bapak Ibu mengimplementasikan tentang rumah belajar dalam kegiatan pembelajaran, dan ketika sudah lulus Bapak Ibu mendapatkan sertifikat level 2. Jadi sudah punya 2 sertifikat berstandar nasional dengan nilai angka kredit 1, 32 JP seperti itu. Kemudian yang level 3 itulah kreasi. Nah, di level 3 ini kami membuat media pembelajaran interaktif seperti tadi, ataupun membuat video pembelajaran. Dan kalau lulus akan mendapatkan juga sertifikat berstandar nasional Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita dapatkan 3. Nah, saat ini ketika lulus di pembatik level 3, maka akan dipilih lagi 30 besar untuk menjadi sahabat rumah belajar masing-masing provinsi. Jadi walaupun lolos di level 3, namun yang dipilih hanya 30 saja Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita total nanti kita akan punya 4 sertifikat Bapak Ibu. Jadi ini dalam setahun Bapak Ibu, kita sudah dapat 4 sertifikat untuk kita gunakan dalam kenaikan pangkat. Maka itu akan sangat bermanfaat sekali bagi kita guru-guru, khususnya yang PNS, untuk mengurus kenaikan pangkat kita seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu berminat, silahkan Bapak Ibu bisa daftar dulu kalau belum punya akun. Kalau sudah punya akun, tinggal masuk seperti saya di sini. Nah, saya sudah punya akun. Kita coba masuk dulu. Ya, di sini saya sudah masuk ke akun saya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti berbagai macam pelatihan, Bapak Ibu bisa lihat sertifikatnya ada di sini. Ya, seperti ini. Ini adalah sertifikat kegiatan pelatihan yang telah kita ikuti. Jadi bisa tinggal di-download saja,
lalu bisa kita manfaatkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Nah, misalkan yang ini ya, implementasi, oke. Nah, ini salah satu contoh sertifikat yang telah saya dapatkan dalam kegiatan pembatik. Nah, ini sudah 32 JP, jadi Bapak Ibu bisa gunakan mendapatkan satu angka kredit untuk sertifikatnya seperti itu. Oke, itu adalah fitur dari PKB yang mungkin Bapak Ibu bisa sering akses untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian ada lagi tadi EduGame ya. EduGame juga sudah pernah ada mengakses. Di EduGame ini permainan Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak itu sukanya main game, kita arahkan ke sini. Karena di sini adalah gamenya game yang mendidik seperti itu. Nah, misalkan kita coba saja ini. Kita coba mainkan. Nah, di sini anak-anak sambil belajar, dia sambil bermain Bapak Ibu. Nah, seperti ini kita main. Ya, ini ada petunjuknya. Nah, di sini adalah penjumlahan. Misalkan kita lihat ada 3 meteor di sini. Kita pilih yang mana ini misalkan. Ya, 2 ditambah 2, kita masukkan jawabannya 4. Lalu kita tembak. Ya, hancur seperti itu. Kemudian kita pilih ini. 1 tambah 4, 5. Tembak, hancur. Nah, jadi anak-anak seperti bermain game Bapak Ibu. Coba kita buat salah nih. 3 tambah 8, 7 misalkan. Tembak. Ya, enggak mau tembak dia. Maka nanti dia akan lolos sehingga nyawanya di sini akan berkurang. Jadi ini adalah salah satu penggunaan EduGame dalam pembelajaran penjumlahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan asik dia bermain. Tidak terasa belajar seperti itu. Itulah EduGame. Kemudian yang terakhir adalah blok pena. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai macam artikel yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Nah, misalkan ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca berbagai macam artikel yang ada di sini. Dan Bapak Ibu juga bisa berkontribusi untuk memasukkan artikel Bapak Ibu ke dalam fitur blok pena ini. Seperti itu. Nah, jadi itu tentang fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu sekalian mengenai pemanfaatan portal Rumah Belajar dalam pembelajaran daring khususnya maupun pembelajaran luring nantinya. Seperti itu. Saya stop share dulu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Secara umumnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang selama ini penggunaannya seperti apa, seperti itu. Kami persilahkan, Bapak Ibu. Kalau yang mau bertanya boleh hidupkan mic-nya silahkan atau diketik di kolom chat juga boleh. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Pak Komang Sudarmo ya. Yes, selamat siang dulu untuk Pak Dewi ya. Yes, selamat siang Pak Komang. Ya, Andika. Salam kenal. Salam kenal dari Pak siang guru, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP 1 Kebutama. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak atas edukasinya. Jadi selama ini saya hanya mengenal saja Rumah Belajar dan belum pernah masuk langsung, tetapi saya masuknya melalui link yang sudah ada kata-katakan. Misalnya saya search di Google gitu, mau cari materi apa, biasanya diarahkan. Nah, sehingga
di polling juga saya tulis tadi pernah, bukan sering ya. Namun ternyata begitu, ternyata luar biasa ini rumah belajar ini ternyata apa namanya termasuk PKB ya. Saya tertarik dengan PKB-nya. Kemudian kalau masuk membuat akun tuh boleh menggunakan akun yang ada. Yang sudah punya apa harus buat akun baru lagi? Itu yang pertama pertanyaan Tiang. Yang kedua, selama ini saya terus terang hanya berkutat di IT apa yang menjadi tuntutan. Mungkin di masa pandemi inilah baru saya memulai seperti Classroom, kemudian Google Formulir, gitu. Dan belum pernah mengakses menggunakan virtual yang lain. Yang umum yang pakai hanya di Zoom. Di Zoom itu pun yang gratisan, yang hanya 40 menit. Ya. Kemudian di virtual yang lain kan banyak itu ada Webex, ada Google Meet kan. Itu sama sekali karena teman-teman ketika ada rapat ini pasti menggunakan Zoom, tapi itu terbatas sekali karena gratisan. Kalau misalnya ini biar tidak gratis begitu, yang bayar apakah kita mengirimkan atau membayar dengan tunai atau bisa memanfaatkan kuota dari Kemendiknas, itu yang kedua pertanyaan Tiang. Kemudian juga ini, sebenarnya saya dari dulu ingin membuat media pembelajaran yang seperti yang Bapak buat sekarang, biar muncul layarnya full. Selama ini saya menggunakan screen yang ada, yang terbatas itu. Tidak pernah menampilkan yang full dan juga memunculkan wajah kita begitu. Maunya sih pasti ada, tapi belum sempat karena kesibukan terus terang Pak. Saya ingin sekali cepat-cepat belajar, cepat-cepat tatap muka begitu ya. Karena selama ini yang aktif siswa saya ini saya buka saja, karena mungkin sekolahnya di desa ya. Jadi hanya 40% lah dari jumlah siswa yang aktif mengikuti kegiatan ini. Itu yang maksimal, Pak. Sehingga kemarin saya ke sekolah sebagai wali membagikan angket kepada orang tua, malah saya ajak begitu. Saya ajak untuk belajar tatap muka. Karena banyak sekali siswa yang nakal, Pak. Dia hanya ngabsen saja, setelah itu tugas dan lain sebagainya. Nah, saya lihat di Google Classroom yang hadir itu misalnya 20 dari jumlah siswa 28. Terus, tapi yang menyetor tugas itu tidak lebih dari 7 atau 8 orang. Yang lainnya kabur mungkin. Padahal kami mempersiapkan media pembelajaran baik di YouTube begitu. Saya download itu termasuk pertanyaan begitu. Kalau pembelajaran tidak disertai dengan tuntutan begitu, tuntutan tugas, kayaknya kan kurang ini ada respon dari siswa. Itu padahal kami siapkan itu sampai pagi kadang-kadang, karena kadang-kadang jam saya itu kan bahasa Indonesia banyak. Kadang-kadang sekarang sudah board, besoknya ada lagi jadwal yang baru begitu. Sehingga kadang-kadang saya membuat media pembelajaran biar menarik itu, walaupun ngambil di YouTube, tetapi saya modifikasi juga karena saya tidak share linknya. Saya buatkan video baru, kadang-kadang saya isi dengan kata-kata sendiri, dubbing begitu. Bahkan pernah juga saya buatkan wajah saya sendiri begitu, ngomong langsung. Biar ada ini. Ternyata itu anak-anak, karena setelah saya chat begitu, kenapa kamu hadir tetapi tidak ngumpul tugas, ya alasannya banyak sekali lah. Sinyalnya lah, beginilah begitu. Sehingga jujur saja kami selaku guru
merasa kecewa begitu ketika partisipan atau siswa yang memberikan tanggapan itu hanya maksimal 40% dari siswa. Termasuk kemarin juga Pak Kepala Sekolah mewajibkan kami menyelenggarakan PTS begitu ya. Kemudian tengah semester juga hasilnya seperti itu. Padahal PTS ini loh, apalagi belajar biasa. PTS saja dia berani begitu. Berani tidak ikut begitu ya. Berkali-kali malah saya berikan kesempatan yang belum di hari berikutnya ternyata juga hasilnya tidak memuaskan bagi kita selaku guru. Padahal kita buat soalnya itu kan lumayan itu Pak. Mengetikkan itu berjam-jam. Sehingga jujur saya selaku guru sudah ingin sekali sebenarnya tatap muka. Karena selama ini saya tidak kenal wajah siswa saya secara langsung ya. Kayak apa sih kalau saya chat atau itu sepertinya kurang puas. Gitu. Demikian Pak, mudah-mudahan kami bisa masuk bergabung di portal Belajar Rumah Belajar ini dengan harapan pemerintah, mungkin harapan Pak Dewi juga selaku. Sebenarnya saya pernah daftar loh sebagai ini apa namanya seperti Pak Dewi Diki. Tapi karena itu sudah kesibukan, akhirnya ketika disuruh pas pelatihan, kan ada pelatihan tuh Pak sebelumnya, itu kami abaikan. Karena kebetulan waktu itu pas ada pertemuan juga dengan teman-teman di MGMP, kadang-kadang Bapak Kepala Sekolah juga menyelenggarakan rapat virtual seperti ini sehingga bertabrakan, ya saya harus tidak jadinya sebagai ini duta belajar begitu. Terima kasih Pak Dewi, hanya itu. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Terima kasih Pak Komang Sudarma. Jadi napi yang disampaikan Pak Komang itu sebenarnya jadi masalah umum kita semua Pak dalam kegiatan pembelajaran daring nih. Karena terus terang anak-anak itu kalau belajar daring memang motivasinya memang kurang Pak. Mengingat berbagai macam alasan di balik itu ya. Jadi mungkin yang paling biasa itu alasannya itu adalah ketika mereka itu harus membantu orang tuanya Pak, seperti itu. Jadi mereka membantu orang tua sehingga terkendala dalam kegiatan pembelajaran daring. Nah, seperti itu. Dan masih ada alasan lain lagi di balik itu. Dan itu juga saya rasakan Pak Komang. Jadi saya di sini megangnya juga 2 angkatan, kelas 10 dan kelas 11. Buat medianya juga begadang setiap hari, tapi ya seperti itulah respon anak-anak. Sehingga kita coba pendekatan kepada anak-anak, sebenarnya pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Karena kalau kita melihat dari prinsip Merdeka Belajar, setiap anak itu punya kelebihan masing-masing dan memiliki cara belajar masing-masing, seperti itu Pak. Jadi mungkin dengan itu kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mereka, sehingga akan menimbulkan motivasi belajar dari mereka. Itu yang sedang saya coba saat ini. Karena kebetulan juga saat ini saya juga sedang mengikuti kegiatan guru penggerak juga Bapak Ibu. Jadi saat ini sudah mulai kegiatan guru penggerak. Kebetulan saya di sini sebagai pendamping yang mendampingi 5 orang guru penggerak. Ya, kita sedang berusaha menerapkan itu dalam kegiatan pembelajaran. Semoga bisa berhasil nantinya, seperti itu. Ya, kalau untuk akun PKB-nya Pak, kalau untuk akun PKB, kalau Bapak sudah pernah mendaftar, bisa tetap digunakan akun itu Pak. Karena selain kita menggunakan akun yang sama, sertifikat kita juga akan tersimpan di sana Pak. Jadi kalau Bapak gunakan akun baru, boleh, tapi nanti sertifikat yang lama dia tidak masuk ke sana, seperti itu. Misalkan setiap kegiatan kita buat akun baru, bisa saja. Cuma nanti sertifikat yang lama tidak muncul. Kalau seperti saya tadi, sertifikat dari 2019 juga masih ada, karena saya gunakan akun yang sama. Jadi Bapak bisa gunakan akun yang sama boleh, kalau mau buat juga yang baru silahkan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang akun gratis, mungkin kalau maksudnya akun di portal Rumah Belajar ini gratis semuanya Pak, kalau untuk akunnya. Sedangkan kalau yang dimaksudkan Vkonnya nih
Ya kalau yang Vicon yang lebih dari 40 menit ini memang berbayar nih. Jadi memang sengaja kami siapkan untuk kegiatan kita seperti itu. Untuk akunnya nih Kang. Jadi kalau kita gunakan misalkan platform yang lain, misalkan seperti Webex, seperti Google Meet misalkan, bisa saja karena sebenarnya caranya hampir sama sebagian besar. Mungkin posisi tombolnya saja yang berbeda seperti itu. Jadi kita bisa gunakan yang mana yang kita senangi gitu. Senangi itu dalam artian kita nyaman menggunakannya, Pak. Kalau kita mau pakai Zoom nyaman ya kita pakai Zoom. Kalau pakai yang lain nyaman ya seperti itu. Jadi bisa digunakan. Tidak harus ini harus pakai ini, harus pakai itu. Nanti saya harus nggak bisa yang ini, nggak bisa yang itu, nggak apa-apa. Karena masa pandemi sekarang ini kita cari kenyamanan kita dalam menggunakan platform pembelajaran, Pak. Jadi silahkan bisa digunakan. Tapi kalau memang sudah ada ketentuan dari sekolah ya mau nggak mau kita harus belajar sedikit tentang itu. Karena di sekolah Tiang juga banyak juga guru yang masih mencoba belajar, termasuk saya juga masih belajar juga. Jadi ya kita sama-sama aja seperti itu untuk pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Komang. Kalau masalah anak itu memang sudah kita memang rasakan semua seperti itu Pak Komang. Pak Komang sudah oke. Terima kasih. Salam kenal ya Pak Komang. Oke, bentar malih Bapak Ibu. Silahkan. Boleh hidupkan mic atau mau diketik di chatnya silahkan. Ada lagi. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore lagi ya, karena alamatnya juga sudah bisa dijangkau dengan kuota belajar. Bisa Bapak Ibu explore lagi yang mana saja yang bisa digunakan. Silahkan bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk pembelajaran. Bentar malih yang ingin disampaikan mungkin. Ada nggih? Oke. Mungkin sudah siang jadi sudah cukup sepertinya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya nggih, Bu Nafi. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggih. Saya punya sedikit kuis Bapak Ibu. Jadi ada kuis yang menggunakan Kahoot. Mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai Kahoot nggih? Untuk pembelajaran bersama anak-anak. Pernah. Pernah. Jadi di Kahoot itu nanti ada kuis yang bisa kita jawab secara daring Bapak Ibu. Jadi ketika jawaban anak-anak mereka menjawab di HP-nya, nanti jawabannya muncul di kita seperti itu. Mungkin saya ajak main sebentar nih, sekitar 10 menit Bapak Ibu nih. Nanti yang menang dapat hadiah. Oke. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, cuman kelemahannya Kahoot ini adalah Bapak Ibu perlu dua alat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gunakan layar HP untuk soalnya, sedangkan yang lainnya Bapak Ibu gunakan sebagai menjawab soal. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau tatap muka sih enak ya. Jadi kita di proyektor kita tampilkan soalnya anak-anak jawab dari HP-nya. Cuman kalau daring seperti ini ya agak terkendala karena perlu dua alat. Atau nanti soalnya saya bacakan nih, Bapak Ibu tinggal pencet jawabannya saja di HP-nya. Seperti itu. Nanti soalnya tinggal saya bacakan. Jadi cara mainnya nanti Bapak Ibu jawab sesuai dengan pertanyaannya. Dan yang menang itu nantinya adalah yang paling benar dan paling cepat Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, coba saya share. Sudah masuk nggih? Sudah tampil nggih? Kahoot nggih? Belum nggih? Sudah. Nggih. Jadi Bapak Ibu bisa akses di www.kahoot.it. Nah, ini IT, www.kahoot.it. Seperti itu. Berarti masuk Google lagi, Pak ya?
Nggih, masuk ke Google lagi. Niki nanti didengarkan saja kalau device-nya cuma satu, didengarkan saja soalnya nanti yang bacakan. Kahoot.it nanti Bapak Ibu masukkan game pin-nya 2356903. Seperti itu. Saya ketik di chat. Ya. Itu pin-nya dimasukkan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu masukkan nama Bapak Ibu di sana. Bapak Man Budi sudah masuk. Bapak Man Budi. Oke. Oh, Bapak kepala sekolah nih. Bapak Mahardika Agung. Oke, sudah masuk juga. Ya, nanti kalau Bapak Ibu gunakan dua alat, bisa dilihat namanya sudah masuk atau belum di layar nih. Seperti itu. Tapi kalau pakai satu, nanti tiang yang sebutkan. Baru 2 orang yang masuk. Masuk ke www.kahoot.it seperti yang share di chatnya nih, dengan kode PIN 2356903. Baru 3 orang, Pak Komang Sudarma sudah masuk. Ada isi musiknya, Pak? Ya, oke. Isi musik. Kalau biasanya isi musik biasa. Sambil menunggu teman. Musik apa yang dipilih? Yang tenang aja dah, yang gembira aja, Pak. Nggih. Jadi musiknya Niki nanti ketika jawab soal itu mungkin yang membuat tambah deg-degan. Ya. Ampun, ya sudah 6 orang yang masuk. Bapak Budayasa, Bapak Nyoman Arda, Ibu Agung Sri, Pak Komang Sudarma, Bapak Mahardika, Bapak Man Budi, kepala sekolah. Nanti soalnya seputar yang tadi saya sampaikan ya, tentang rumah belajar seperti itu. Yang rasa Bapak jawab nanti balap-balapan siapa yang lebih cepat dan benar itu yang menang. Ada 6 orang yang masuk. Oke, ditunggu 2 menit lagi sebelum kita mulai. Nanti kita lihat soalnya di Kahoot langsung ya. Nabi Pak? Soalnya di Kahoot-nya apa di webinarnya? Soalnya nih di layar Zoom-nya Pak. Oh, di layar Zoom. Ya, yang jawabnya di HP-nya. Nah, Nike pun kalau HP-nya cuma satu yang dipakai, nanti dia yang membacakan soalnya. Seperti itu. Berarti dia harus nunggu di Kahoot aja ya? Iya, benar. Jadi musiknya mungkin saya matikan agar suaranya terdengar Pak. Nanti.
Ya. Ya, takutnya nanti tidak terdengar nanti. Oke. 6 orang sudah masuk. Ya, Bapak Ibu yang belum masuk kami mungkin evaluasi bisa, sebagai ice breaking juga bisa untuk anak-anak. Oke. Kenapa Niki? Ada yang belum masuk nih? Atau mungkin bisa kita mulai? Ya, pakai AC soalnya Pak, satu mungkin agak itu ya. Enggak. Nggak apa-apa Pak. Kalau jodoh nggak kemana Pak. Oke, silakan. Ini seperti apa yang sampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, memang agak mendadak ini Pak. Biasanya pesertanya banyak. Tadi aja tiang udah di kota itu pulang lagi. Oke, nggih, ampuran iki karena tiang juga baru juga menyampaikan sareng Bapak Kepala Sekolah. Karena kesalahan tiang juga kemarin. Ya, kalau satu hari aja dikasih waktu Pak, misalnya besok, sekarang mungkin saya siapkan laptop, misalnya lebih inilah. Pesertanya mungkin hampir banyak gitu. Hampir semua guru yang ikut. Ya, nanti seperti Pak Komang tadi sampaikan kan ketika membuat video pembelajaran itu, mungkin nanti kita juga bisa sharing tentang pembuatan video pembelajaran Pak, seperti yang selama ini yang banyak sih saya, cuman itu bagusnya tatap muka Pak, kalau kita adakan pelatihan pembuatan video seperti itu. Kalau tatap muka enak jadinya. Nanti Pak Dewo bisa tiang minta nomor WA-nya ya? Dados Pak, dados. Nanti tiang ganggu nanti. Kalau ada apa-apa berbagi mantan saran tiang. Jadi mungkin lebih tepatnya berbagi Pak, karena tiang juga baru belajar gitu. Jadi kita modal slide PowerPoint saja kita sudah bisa buat video pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi jangan, tidak usah yang mikir yang susah-susah seperti itu, karena seperti kita itu juga kepepet waktunya. Sekarang ngajar, besok lagi harus ngajar, jadi seperti itu. Jadi kita buat yang sederhana aja. Ya, kalau di Kahuit Pak, ini saya udah berapa, itu kan tersimpan biasanya Pak ya. Tersimpan soal-soal yang pernah, saya udah pernah buat soal 3 malah. Waktu yang ikut jadi guru inti. Memberikan saran yang udah buat Kahuit ini juga soal-soalnya. Mengasihkan memang. Mantap Pak Komang. Jadi pengalamannya sudah luar biasa sekali. Aduh, ada yang keluar nih Ki. 5 orang tadi 6 orang, sekarang 5 orang. Oke. Kita tunggu lagi biar 6 orang lagi baru kita mulai. Tadi Sire yang belum masuk nih Ki. Yang masuk Pak Nyoman Arda, Bu Agong Sri, Pak Komang Sudarma, Pak Mahardika, Pak Man Budi. Sire yang belum masuk. Ya, jadi kelemahan dari permainan ini adalah pakai koneksi Bapak Ibu. Jadi kalau koneksinya terganggu mungkin akan sedikit bermasalah ketika menjawab soal.
Tapi untuk Kahoot ini sudah bisa diakses menggunakan paket belajar Bapak Ibu. Jadi bukan paket utama dipakai. Nah, gitu. Jadi jangan takut anak-anak kehabisan kuota. Ada yang belum masuk nih, Ki? Kita mulai ya. Oke. Untuk larangan siswa bawa HP mungkin dihapus saja itu Pak ya. Oh, di dilarang bawa HP di sekolah? Ya, masih dilarang Pak anak SD. Oh, kalau tiang di Padahal sekolah. dia sudah usulkan dalam setiap pertemuan di PJRI ataupun di mana itu saya malah menganjurkan begitu. Setiap siswa memanfaatkan HP smart ini karena banyak sekali yang bisa diakses kan gitu. Gitu. Kalau tiang di sekolah tiang bawa HP tapi ada tempatnya Pak. Jadi ketika tidak dipakai ditempatkan di kotak nih di depan ditaruh seperti ini ke. Ya. Mungkin bisa Kenten yang dipakai di kalau sekolah. Pas pada pembelajaran ini kan bisa ini Pak ya. Okay. Ini udah memberikan Kahoot ini anak-anak pasti senang nih. Iya. Kan bisa memanfaatkan HP. Ya. Ya nanti kan tinggal dikondisikan mantan gimana penggunaan anak-anak seperti itu. Wah 4 orang nih keluar satu. Bu, Pak Dewa. Tiang. Yang tambahin masalah penggunaan HP nih. Oh, nggih. Sebenarnya kita di tata tertib ya, memang melarang anak-anak untuk membawa HP ke sekolah karena pengalaman kita ketika anak-anak bawa HP itu malah kebanyakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang gunakan. Tapi ada kebijakannya ini di tata tertib juga sudah ada. Anak-anak diperbolehkan membawa HP ketika ada guru yang menyuruh karena pembelajarannya memerlukan HP. Dan itu pun dititip dulu di guru piket atau di guru BK. Ketika sudah mulai digunakan, itu baru diambil. Nah, seperti itu kebijakan kita. Penggunaan untuk membawa HP. Jadi tidak mutlak kita melarang anak-anak untuk membawa HP. Nanti mungkin kita berdasarkan pantauan ketika kita mencoba anak-anak untuk memberikan izin membawa HP, kalau memang dia disiplin dan digunakan untuk hal-hal yang positif yang memang khusus untuk kebutuhan belajarnya, nanti tata tertibnya yang revisi sehingga anak-anak diperbolehkan membawa HP. Seperti itu nanti. Oke, mantap Pak, mantap. Jadi tetap kita kontrol juga nih karena seumur-umur anak nih sedang labil-labilnya. Jadi mereka akan mencari segala sesuatu, segala hal yang ada di internet ataupun di HP-nya yang perlu juga kita kontrol untuk penggunaan. Oke. 5 orang nih Ki. Mungkin kita bisa mulai nggih. Biar enggak sore nanti Bapak Ibu sedang banyak tugas juga. Jadi bisa kita mulai saja, nanti waktunya itu pendek nggih. Waktunya pendek, jadi yang bacanya nanti cepat-cepat seperti itu. Bapak Ibu lihat saja warna di HP-nya. Di HP-nya nanti ada warna merah, kuning, hijau, biru. Yang mana jawabannya itu dipencet warnanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi soal dari tiang nanti kalau Bapak Ibu hanya membuka Kahoot-nya saja. Soal nanti tiang bacakan. Oke, mungkin kita mulai dari soal yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, namun tiang geser. Oke. Soal pertama. 3, 2, 1. Kumpulan materi ajar masuk di fitur yang mana? Merah bahan ajar, biru sumber ajar, kuning materi belajar, hijau sumber belajar. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Ya, jawabannya sumber belajar Bapak Ibu. Jadi ada waktunya ini ke Bapak Ibu. Kalau waktunya lewat, jadi jawabannya tidak masuk. Di sini ada dua orang yang menjawab, satu menjawab sumber belajar, satu menjawab sumber ajar. Nah, ya mirip-mirip sih. Kita lihat siapa peringkat pertama. Bapak Mahardika Agus. Bapak Mahardika Agus yang menjawab dengan nilai 670. Ya Bapak Ibu yang lain jangan khawatir karena soalnya ada 5. Jadi masih banyak peluangnya untuk meraih peringkat pertama untuk menggeser Bapak Mahardika Agus. Bapak Mahardika Agus juga bisa mempertahankan posisinya nanti.
Oke, kita lanjut soal kedua. Untuk menguji pemahaman latihan soal, manfaatkan fitur apa? Merah bank soal, biru kumpulan soal, kuning tes maya, hijau soal maya. Waktunya 21, habis waktunya. Oke. Ya, jawabannya bank soal. Ada 2 orang yang menjawab bank soal, 1 orang menjawab soal maya. Jadi waktunya di sini cuman 10 detik Bapak Ibu nggih. Jadi harus cepat-cepatan jawabnya seperti itu. Apalagi menunggu saya membacakan soal, mungkin Bapak Ibu agak kesulitan. Oke. Kita lihat peringkat pertama masih Bapak Mahardika Agus, peringkat kedua Bapak Manbudi. Oke. Ya, Bapak yang lainnya masih belum ada jawaban yang masuk. Ya, mungkin salah satu kendalanya seperti itu karena waktunya mepet dan yang harus membacakannya jadi agak kesulitan Bapak Ibu untuk menjawab. Oke. Soal ketiga kita lanjutkan. Simulasi praktikum fitur NAPI niki. Merah lab praktikum, biru lab digital, kuning lab maya, hijau lab elektronik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Sudah banyak yang jawab lab maya. Oke, jawabannya lab maya Bapak Ibu. Ada yang jawab lab praktikum, untuk dipakai praktikum. Kalau yang biru lab digital, namanya masih sama lab maya. Kalau kelasnya baru kelas maya dan menjadi kelas digital di aplikasi. Oke, sekarang kita lihat apakah masih bertahan. Wih, Bapak Mahardika Agus masih pertama, Pak Manbudi kedua. Bapak Mahardika Agus pakai berapa device, Bapak? Halo? Bapak Mahardika Agus? Bapak? Oke. Jadi kalau pakai 2 device biasanya lebih cepat untuk menjawabnya karena tidak menunggu soal dari saya. Ini sudah berapi-api nih Pak Mahardika. Di sini lambangnya Bapak Mahardika menjawab 3 jawaban secara benar berurutan. Jadi nilainya besar, 1000. Oke, itu soal ketiga. Masih ada 2 soal lagi. Jadi Bapak Ibu masih berkesempatan untuk merebut tahta Bapak Mahardika Agus. Oke, dan Pak Manbudi juga bisa. Kita masuk ke soal keempat. Fitur yang membantu bidang astronomi. Merah wahana jejak angkasa, biru wahana jelajah angkasa, kuning wahana ruang angkasa, hijau wahana langit antariksa. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah kok salah lagi? Wahana jejak angkasa, Bapak. Bapak Komang jawab Napi. 1 yang merah. Oh, yang merah. Jelajah. Yang merah jejak nih, yang biru jelajah. Iya, betul. Ya mungkin syaratnya agak putus-putus mungkin, ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjut soal terakhir. Nah, soal terakhir ini soal pamungkas Bapak Ibu. Kita lihat dulu siapa peringkat pertama. Oke, Pak Mahardika Agus nih jauh nih, 2630. Bapak Manbudi 1150. Ya, yang lainnya jangan patah semangat, masih ada peluang lagi. Di soal kelima, soalnya pamungkas dan waktunya lebih banyak. Oke, kita lanjut soal terakhir. Soal kelima, portal rumah belajar diakses melalui laman NAPI. rumahbelajar.kemdikbud.go.id, biru belajar.mendikbud.go.id, kuning belajar kemdikbud.go.id, hijau belajar.rumah.go.id. Silakan bisa dijawab. Waktunya 6, 5, 4. Oke. Jawabannya kuning. Ya, kalau yang merah ini ke rumah belajar.kemdikbud, ada rumah di depannya. Oke. Kita lihat siapakah peringkat ketiga? Pak Mahardika. Peringkat kedua, Bapak Manbudi. Peringkat ke-1, Mahardika Agus. Oke. Oh, ini Mahardika nih kasih. Oke. Jadi peringkat pertama Bapak Mahardika Agus, peringkat kedua Bapak Manbudi. Ya. Mungkin yang catat dulu. Karena nanti hadiahnya dia minta nomor HP-nya, Bapak
Mahardika. Agus? Agus Mahardika. Ya, oh Agus Mahardika nggih. Oke. Ya. Nggih. Bapak Agus Mahardika dan yang kedua Bapak Nyoman Pak Man Budi Ampura niki Bapak Kepala Sekolah nggih? Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih, Bapak Kepala Sekolah peringkat kedua. Oke. Baik. Jadi itu kuisnya. Nanti yang minta nomor HP Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Mahardika dan tadi Pak Komang Sudarma yang sudah sharing tadi juga nggih. Yang minta nomor HP-nya nggih. Diketik manten di chatnya, silahkan nomor HP. Nggih. Atau Bapak Ibu yang sudah mengabsen, atau Bapak Ibu yang belum absen mengisi daftar hadir, silahkan diisi daftar hadirnya. Nggih. Oke, jadi mungkin ada hadiah pulsa dari saya, tapi tidak terlalu banyak. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan saya atau kekurangan saya dalam kegiatan kali ini. Untuk kegiatan kali ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan beberapa patah kata dan juga menutup kegiatan kali ini. Silakan Bapak Nyoman Budi Astana. Terima kasih Pak Dewo. Mohon maaf Pak Made Susramu ini baru masuk, udah saya tinggalkan sebentar ini. Karena tadi sudah minta izin sebenarnya, tapi sekarang sudah mau selesai, baru muncul, akhirnya tidak sempat ikut kuis, padahal lumayan hadiahnya. Jadi kembali saya sampaikan terima kasih utamanya kepada Pak Dewo sudah berbagi kepada kita dan teman-teman juga, Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan diri untuk ikut gabung di kegiatan ini. Dan mohon dimaklumi Pak Dewo seperti yang Tiang sampaikan di awal dan apa yang disampaikan oleh Guru Tiang juga Pak Komang Sudarmo memang begitu kondisinya. Jadi setiap rapat Tiang mengharapkan atau menyampaikan ke guru-guru supaya untuk meningkatkan untuk lebih berinovasi. Karena bukan 100% kesalahan siswa kalau siswanya tidak mau belajar, tapi di presentasi yang lain ada di kita. Jadi kita yang harusnya lebih meningkatkan diri. Gimana kita berusaha meningkatkan kompetensi, membuat inovasi-inovasi yang baru sehingga anak-anak lebih tertarik. Anak-anak merasa rugi kalau kita tidak datang, kalau kita tidak muncul, seperti itu. Pernah saya andaikan, kalau anak-anak belajar HP, dikasih HP kok cepat sekali mengerti. Cepat sekali dia paham gimana menggunakan HP. Malah sekarang lebih paham anak-anak dari kita. Baik masalah bermedia sosial dan sebagainya. Gimana kalau kita belajar supaya semenarik itu, semenarik HP, sampai pernah saya sampaikan begitu. Sehingga kalau sampai kita semenarik itu, rasanya apapun yang kita sampaikan, anak-anak akan lebih giat untuk ikut, dan akhirnya pasti akan anak-anak meningkat prestasinya. Jadi kembali saya sampaikan memang seperti itu kondisi kita, jadi kita masih harus banyak berbenah, dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dewo. Jadi untuk kegiatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya pada teman-teman kita, teman-teman yang di sekolah, dan semoga tidak hanya hari ini, rasanya ada banyak teman yang belum berkesempatan untuk ikut kegiatan ini. Mungkin ada hal-hal yang baru lagi dari Pak Dewo, silakan nanti hubungi Tiang sebagai penanggung jawab di sekolah ini untuk Tiang sampaikan atau sharing ke teman-teman di sekolah. Jadi Tiang masih membuka kesempatan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi itu yang Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, baik apa yang sudah Tiang sampaikan, teman-teman juga sampaikan tadi, termasuk kondisi-kondisi yang lain, mohon dimaafkan. Jadi untuk kegiatan kali ini, karena Tiang yang membuka,
Tiang sendiri yang menutup. Jadi kita tutup kegiatan hari ini dengan mengaturang Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi Om Santi Santi Santi. Santi Om. Santi Om. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan juga teman-teman. Ya, nanti kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya, karena seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, tidak hanya hari ini saja, karena baru 1 jam lebih saya ada bersama Bapak Ibu, saya sudah merasa sebagai keluarga. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di acara mungkin yang berbeda juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk sekarang mungkin acara bebas ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nanti nomor HP saya kan sudah ada itu. Tolong kirim nomor HP-nya juga nggih. Nomor WA-nya nggih. Siap Pak Koma, siap. Yeah. Makasih Pak Dewa. Ya. Semua Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu. Pak Madi Susrama, Ampura niki. Terima kasih telah bergabung Bapak. Ampura Pak Dewa, Bisa keluar dulu ya. Iya, silakan Bapak, silakan. Semua Pak. Pak Dewa, yang semua Pak. Tiang pamit.